Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, paparan selanjutnya dari Bupati Pelalawan mengenai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pelalawan tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Haji Zukri, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah, la khala wala quwata illa billah. Mari kita bersyukur pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Musrenbang RKPD Kabupaten Pelalawan tahun 2024 tentu membawa berkah dan kemajuan bagi Kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini. Amin. Dan ini syukur pada Allah, mari kita berselawat pada yang besar Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Wakil Bupati Pelalawan Bapak Haji Nasaruddin yang tadi telah membuka kegiatan ini. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi atau daerah pemilihan Pelalawan dan Siak, yang saya hormati unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Pelalawan yang hadir, saya hormati Sekda Kabupaten Pelalawan, yang saya hormati Kepala Bapeda Litbang Provinsi Riau diwakili oleh Bu Tin, dan yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Provinsi Riau yang hadir, dan yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah, Dinas Badan Kepala Bagian dan Sekretaris se-Kabupaten Pelalawan, para Kepala Instansi Vertikal yang hadir se-Kabupaten Pelalawan, dan para camat, sekcam, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Hadir di sini Bapak Haji Tengku Azmun Jakpar dan juga hadir Profesor Tengku Dahril, dan hadir bersama kita semua dan Wakil Bupati Pelalawan periode 2015-2020 Pak Zardewan, pimpinan perusahaan, bapak-bapak, ibu-ibu semua, para organisasi kemasyarakatan, organisasi pemudaan, para mahasiswa, dan forum anak yang tak bisa kami sebutkan satu-satu, encik-encik, tuan-tuan, puan-puan yang sangat kami banggakan, kami muliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sebelumnya saya mohon maaf, memang ada kegiatan yang bersamaan tadi yang saya harus mendampingi mantan Menteri Kelautan dan para sekretaris Menteri kegiatan di Provinsi Riau, dan mestinya ke Bengkalis, tapi ke Bengkalisnya saya undur dan memilih menyelesaikan Musrenbang Kabupaten Pelalawan 2024 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, pada kesempatan ini tentu kami ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan di tahun 2022. Mungkin tadi selayang sudah disampaikan oleh Wakil Bupati. Alhamdulillah hari ini bahwa pertumbuhan berdasarkan, saya ingin sampaikan jumlah penduduk dulu, bahwa jumlah penduduk kita hari ini berdasarkan data BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hari ini berjumlah dari tahun sebelumnya di 300 ribuan, sekarang berjumlah di 410 ribu jiwa. Dan alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pelalawan hari ini meningkat dari tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kita di angka 4, tolong slide-nya, 439.
Dari 4,01 di 2021 sekarang berada di 4,39 di 2022. Artinya ada peningkatan dari 4,0 sekian di 2021 menjadi 4,39 di tahun 2022, 4,07 di 2021. Ini adalah tentu berita positif bahwa pertumbuhan ekonomi kita sudah meningkat. Dan kita harapkan bahwa dari pertumbuhan ekonomi ini berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Artinya berdampak positif bagi peluang kerja, artinya lapangan pekerjaan akan terbuka dan kesempatan UMKM untuk menjual UMKM mereka akan terbuka lebar sehingga diharapkan kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, perlu kami sampaikan juga bahwa tingkat investasi kita juga mengalami peningkat yang signifikan, masih terbaik di Provinsi Riau. IPM kita juga meningkat, IPM kita juga mengalami peningkatan dan sekarang sudah di 73,51 poin dan kemiskinan mengalami penurunan tapi belum signifikan. Dari tadi angka yang di 2021 itu di 9,63%, sekarang berada di angka 8,97%. Artinya terjadi penurunan. Kalau dihitung dari 2018 di 9,73 terus turun ke 962 2019, 2020 turun lagi di 916, 2021 Covid mengalami peningkatan, kenaikan di 9,63. Di tahun 2022 kita sudah di angka 8,97. Artinya kalau kita hitung average di 5 tahun terakhir, ini adalah penurunan ekonomi yang sangat signifikan di Kabupaten Pelalawan sudah berada di angka 8%. Artinya di 4 tahun terakhir kita masih bertengger di angka 9% ke atas, 9, sekian persen. Di 2022 kita sudah di 8%. Kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah. Karena pemerintah, aku yakin bahwa roh pemerintahan itu adalah rakyat sejahtera. Kalau bicara rakyat sejahtera, maka barometernya adalah kemiskinan. Kalau saya mengatakan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi yang kita siapkan, seluruh bantuan itu rohnya supaya rakyat sejahtera. Maka kalau rakyat sejahtera, barometernya adalah angka kemiskinan ini. Jadi kepada seluruh OPD, kita ingin pastikan bahwa mestinya kalau duit yang kita keluarkan semakin banyak, angka kemiskinan kita masih stuck atau tidak turun, berarti ada problem dengan pembangunan yang sudah kita rancang. Kalau kita sekarang sudah di 2 triliun, misalnya total dengan DAK kita, tapi kemiskinan kita tidak mengalami penurunan signifikan, ini adalah PR berat bagi kita. Artinya ada something wrong, ada big question yang harus kita jawab bersama-sama. Karena menurut kami bahwa rohnya itu rakyat sejahtera, dan rakyat sejahtera itu barometernya adalah kemiskinan. Barometernya kemiskinan. Maka pemerintah Kabupaten Pelalawan sekarang menyiapkan sebuah roadmap baru bahwa kita bukan lagi menyiapkan big data penduduk Pelalawan, tapi juga menyiapkan big data kemiskinan Kabupaten Pelalawan. Kita lagi melakukan verifikasi, ada 2 jenis kemiskinan. Satu kemiskinan ekstrim, yang kedua adalah miskin. Jadi ada miskin dan miskin ekstrim. Ada 10 desil, ada 10 tingkatan. Nah, sekarang pendamping siaga memverifikasi jumlah kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim di Pelalawan, data yang sudah disajikan oleh pemerintah pusat, di Pelalawan ini ada orang miskin. Saya ingin sampaikan miskin ekstrim itu, sekarang mungkin banyak yang tidak tahu. Ini kami sampaikan tokoh masyarakat. Apa miskin ekstrim? Miskin ekstrim itu menurut terminologi pemerintah, tafsir pemerintah adalah orang yang punya pendapatan 1 jiwa 322.000. Jadi kalau dalam satu rumah tangga punya suami istri dan 2 anak, maka dia 4 jiwa. Kalau dikalikan 322.000, berarti dalam rumah tangga itu orang tuanya, suaminya cuma punya penghasilan 1.288.000. Maka kalau 4 orang cuma penghasilan 1.288.000, maka dia kategori miskin ekstrim.
Kalau saya mengatakan orang miskin ekstrim ini yang bekerja hari ini untuk makan hari itu juga. Kalau 1.288.000 kita bagikan dengan 30 hari, berarti satu hari dia cuma punya penghasilan 41.500 sekian. 42.500 sekian penghasilan mereka. Dengan menghidupi satu orang istri dan 2 orang anak. Kalau mereka punya anak 6 berarti 322.000 dikalikan 6. Berarti penghasilan mereka cuma 1.800.000 atau 1.900.000-an. Artinya mereka masuk dalam miskin ekstrim. Kalau dia masuk kategori miskin adalah orang yang punya penghasilan satu jiwa cuma 618.000 per jiwa. Jadi kalau dalam rumah tangga 4 orang, maka penghasilannya cuma 618 dikali 4. Berarti penghasilan dia 2.432.000. 2.432.000 punya sepasang suami istri dan dengan 2 anak, maka dia masuk kategori miskin kalau di bawah itu. Kalau di atas itu maka masuk dalam sejahtera. Maka pemerintah Pelalawan sekarang kita membuat sebuah big data kemiskinan. Di data seluruh orang miskin dipastikan siapa namanya, tinggalnya di mana, bahkan titik koordinatnya pun tahu. Kondisi rumahnya seperti apa, anaknya yang sekolah berapa, yang SD berapa, yang SMP berapa orang, yang tamat kuliah ada atau tidak. Sehingga kita akan memilah, kita akan menolong mereka di mana. Apakah dalam rumah tangganya ada yang stunting? Kalau ada yang stunting nanti disiapkan formulasi baru bahwa Pak Camat, bahwa Kades, bahwa Kepala Puskesmas akan menjadi pengampu mereka. Jadi kalau angka kemiskinan by name, by address, by koordinat ini kita punya, insya Allah secara perlahan kita bisa turunkan angka kemiskinan. Bahkan target kita insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah 2025, mudah-mudahan ini sangat mungkin terwujud. Insya Allah kita bisa, saya berpikir angkanya bisa tinggal di 1-2% saja di 2025, bahkan bisa jadi 0% atau 0 kemiskinan di Kabupaten Pelalawan. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka bicara tadi tentang kemiskinan, ada miskin ekstrim dan ada kemiskinan. Apa intervensi dilakukan pemerintah menuju supaya rakyat tidak lagi miskin? Apa yang dilakukan pemerintah? Maka nanti kita punya big data, di seluruh dinas akan ada nanti platform websitenya. Ketika mereka memasukkan NIK seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan, itu akan muncul nanti statusnya. Kalau dimasukin NIK Zukri, maka muncul statusnya hijau. Kalau misalnya dimasukkan NIK Nasarudin, maka muncul statusnya hijau. Tapi ketika dimasukkan NIK masyarakat miskin, maka statusnya berubah bisa kuning atau merah. Kalau merah dia berarti yang penghasilan 322.000 per jiwa per bulan. Kalau dia kuning dia statusnya 618.000 per bulan penghasilan dia. Maka dinas-dinas nanti karena akan ada perbub bahwa seluruh bantuan pemerintah itu minimal 50% harus ada warna kuning dan merah. Kalau ada masyarakat yang mengajukan proposal bantuan, ternyata setelah dimasukkan NIK-nya, statusnya hijau semua, proposalnya dipastikan ditolak. Karena tidak ada warna kuning dan merah. Ini teman-teman DPRD kami ingin sampaikan untuk membantu, mensosialisasikan juga ke masyarakat dan para camat. Artinya kalau masyarakat mengajukan proposal bantuan, kalau kuning dan merah itu tidak ketemu 50%, maka sudah dipastikan proposalnya ditolak. Buat perusahaan-perusahaan yang hadir, kami juga ingin pastikan bahwa CSR-nya juga harus mengacu kepada big data kemiskinan yang disiapkan pemerintah. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena yang punya data kemiskinan adalah pemerintah. Kalau perusahaan keluarkan CSR, ternyata indikasi semuanya hijau, ternyata merah dan kuning tidak punya bantuan, berarti kita tidak melakukan intervensi terhadap kemiskinan. Itu poinnya. Jadi maka diwajibkan ke depan bahwa setiap CSR yang diajukan, yang akan diberikan bantuan oleh perusahaan, wajib camat mengetahui. Kenapa? Karena camat akan bisa membuka data kemiskinan di setiap kecamatannya. Yang sampai proposal diajukan itu statusnya hijau semua, artinya orang yang sudah sejahtera. Jadi kita terbalik, kita akan mundur jauh ke belakang.
Kenapa? Yang hijau kita tolong, kuning dan merah tidak kita perhatikan. Itu kesalahan fatal. Saya pikir ini adalah evaluasi secara komprehensif bagaimana kita mengatasi kemiskinan secara jangka panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, bahkan kita di tahun 2023 ini data ini akan kita tuntaskan. Ini program Big Data kita tuntaskan. Sekarang dengan kita sudah punya Klik Pelalawan, karena Pelalawan sudah menuju digitalisasi. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kami ingin sampaikan kepada pemerintah Provinsi Riau juga. Dengan Klik Pelalawan, masyarakat Pelalawan tidak perlu lagi repot-repot datang ke Dinas PUPR, datang Dinas Pendidikan, tidak perlu lagi repot-repot datang ke Capil untuk menyampaikan problem mereka. Karena mereka cukup lewat handphone di rumahnya sambil olahraga, sambil tidur-tiduran, sambil istirahat, dia bisa mengadukan problem di masyarakat. Saya kasih contoh. Kalau di sebuah desa ditemukan jalan rusak, kepala desa, masyarakat, atau siapapun, dia selagi dia punya aplikasi Klik Pelalawan, dia tinggal foto jalannya, nanti dia masukin ke Klik Pelalawan, maka itu langsung secara otomatis datanya sudah masuk di pemerintah. Bupati akan tahu, wakil bupati akan tahu, dan bahkan di setiap Senin kita rapatkan. Karena ketika laporan itu masuk, statusnya merah. Statusnya merah. Ketika statusnya merah, kalau teman-teman kepala dinas mau merubah dia menjadi hijau, dia harus melewati 2 tahap. Kuning dulu baru hijau. Kalau dia turun meninjau jalan yang rusak, dia ukur dengan masyarakat di situ, maka dia berubah ke kuning. Kalau jalannya selesai diperbaiki, maka dia berubah menjadi hijau. Tapi kalau tidak ada intervensi, tidak ditinjau, tidak diperbaiki, dia akan merah terus. Maka kami monitoring dan evaluasi dinas-dinas sudah sangat mudah. Poinnya apa? Di setiap Senin kami akan rapat. Setiap Senin ada copy morning, di situ akan dibahas berapa total merah kita dan berapa total kuning dan berapa total hijau. Apa keuntungannya menggunakan ini? Karena 2024 kami tidak akan lagi menerima laporan masyarakat secara langsung. Kita cuma menerima laporan masyarakat secara digital. Kenapa? Kalau masyarakat menyampaikan laporannya langsung kepada bupati, wakil bupati, ke dinas, satu, berpotensi untuk lupa. Yang kedua, berpotensi untuk hilang. Yang ketiga, berpotensi untuk dilupakan. Sama dengan mantan. Ya. Jadi kalau misalnya masyarakat masukkan ke dinas, misalnya pengaduan ke dinas atau pengajuan, misalnya mohon maaf ini tokoh masyarakat datang ke dinas PUPR, misalnya mengajukan sesuatu, jalannya atau drainasenya. Kami tidak tahu, bupati tidak tahu, wakil bupati tidak tahu. Kami tidak tahu laporan itu masuk dan kami tidak tahu itu sudah di follow up atau tidak. Artinya berpotensi dinas bisa melupakan, mengabaikan itu. Tapi kalau masuk ke sini, sudah pasti minimal setiap Senin kami akan bisa mengecek bahwa ada masukan, ada laporan dari masyarakat. Jadi kalau dinas tidak bisa lagi menghilangkan laporan itu. Ada rumah orang miskin, misalnya rumahnya sudah mau hancur, ternyata selama ini tidak diperhatikan, Bapak tidak perlu datang ke dinas, Pak. Foto rumahnya, masukin ke sini, selesai, Pak. Karena pemerintah punya data itu. Ada orang miskin hidupnya susah, anak yatim, janda tua, mereka tidak terima bantuan, tinggal masukin foto KTP-nya, masukkan ke sini, pemerintah tahu dan langsung intervensi. Kalau tidak didatangi dan tidak dapat bantuan, berarti kepala dinas atau kabak kesranya atau dinas sosialnya pasti akan bermasalah. Dia punya utang merah yang begitu banyak. Kepala dinas aku yakin pasti takut dengan utang merah ini. Karena salah satu barometer bupati memutasi, menonjolkan atau tidak memberikan posisi apapun kepala dinas, salah satu barometernya adalah status utang merah kuning dia. Kalau kepala dinas merahnya lebih banyak dengan kuningnya dan hijaunya lebih sedikit, dianggap gagal di dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat. Tepuk tangan buat kepala dinas semua. Jadi bahkan di sini Bapak Ibu semua, di Klik Pelalawan ini saya ingin sedikit bahas Klik Pelalawan, karena bahas Klik Pelalawan ini sangat panjang.
Karena digitalisasi di sini akan, tolong back ke klik Pelalawan. Ini contoh saja, tolong dibuka salah satu, boleh? Bisa dibuka? Bisa dibuka nggak contoh pengaduan? Tolong dibuka. Saya karena ini forum musrenbang, biar masyarakat tahu bahwa ini program cara kita melayani masyarakat dengan paripurna. Walaupun tidak akan menjadi sesuatu yang sempurna, tapi ini sudah sangat maksimal menurut kami untuk mengatasi bahwa laporan masyarakat itu tidak direalisasikan oleh pemerintah. Sangat kecil sekali kemungkinan untuk tidak direalisasikan. Boleh kita back, kita buka, boleh salah satu? Saya kasih contoh. Poinnya apa? Kadang kan masyarakat melaporkan di bulan ini melaporkan, bisa jadi 2023 dilaporkan tapi baru direalisasikan di 2025. Itu mungkin saja terjadi, atau di 2024. Sementara penanganan jalan, kalau bicara infrastruktur jalan, kita bisa menangani di bulan itu atau di bulan berikutnya, tidak perlu menunggu di tahun depan. Kenapa? Kalau untuk swakelola, aspal yang berlubang itu mestinya bisa jalan di tahun yang sama, itu tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan. Apalagi jalan kabupaten. Bahkan kemarin kita sampaikan dengan BPK untuk jalan provinsi pun, ini karena ada provinsi, kami sampaikan Ibu, untuk provinsi pun kami sudah sampaikan dengan BPK. Kami akan tindak lanjuti kalau jalannya berlubang, karena kami tidak mungkin juga membiarkan masyarakat, ini contoh, silakan dibuka, enggak apa-apa. Tak perlu takut melihatkan sampah. Itu fakta yang harus menjadi evaluasi bersama. Ini contoh. Oke, saya baca ini. Ini laporannya di tanggal 15 Maret 2023. Sampah di lingkungan rumah masyarakat sepanjang jalan Guru, jalan Pemda, gang Selasi tidak diangkat petugas kebersihan. Berarti kami tahu, berarti ada dinas lingkungan hidup yang tenaga kebersihannya tidak bekerja dengan sempurna. Oke, kita coba contoh yang lain. Terkait jalan mungkin. Oke, tadi statusnya berarti apa? Merah. Saya buka yang merah dulu, yang merah. Kalau hijau nggak perlu dibuka. Saya kasih contoh yang merah dong, yang merah. Yang merah. Ini kasih contoh. Oke, jalan statusnya merah. Buka dulu, tengok statusnya merah biar masyarakat tahu. Back, oke. Nah, yang merah. Nah, ini yang merah. Nih. Ini contohnya dari ini di jalan. Ini contoh, ini coba dibuka, enggak apa-apa. Ini jalan hancur. Silakan, bunyinya apa laporannya? Jalan penghubungan desa Lubuk Raja, Lubuk Ranji ke desa Tanjung Air Hitam sekaligus jalan usaha perkebunan masyarakat. Jalan seperti ini bisa ditindaklanjuti pemerintah. Tidak perlu menunggu APBD tahun 2024. Poinnya itu. Kan kebiasaan kita melaporkan di tahun ini, kita harus tunggu tahun 2024 baru tindak lanjuti, betul tidak? Sekarang tidak, Pak. Kita bisa tindak lanjuti di tahun yang sama. Di bulan ini 15 Maret dilaporkan, mestinya dinas statusnya kalau 15 Maret sekarang sudah tanggal berapa sekarang? 16. Baru 1 hari. Berarti kalau dalam minggu ini dinas tidak turun, dia akan merah terus, Pak. Tapi kalau minggu depan dia turun, dia berubah kuning. Kalau di bulan depan dia kerjakan, maka statusnya hijau. Clear, dinasnya aman dia. Ini contohnya gini. Jadi tidak perlu nunggu. Jadi masyarakat, toko-toko silakan lapor lewat sini, Pak. Kalau toko-toko misal kami nggak bisa Android, suruh cucunya, anaknya bisa. Lapor dengan mudah. Oh, ada kelompok, contoh perusahaan, ini perusahaan. Pak, kami banyak karyawan kami mau ngurus KTP, capil kami, gimana caranya karyawan, kasihan mereka harus libur, nggak ada waktu. Oke Pak, Bapak tinggal buat laporan ke sini. Pak, kami ingin mengajukan
pencetakan KTP ada 50 orang, mobil kita akan datang ke tempat Bapak. Tidak perlu Bapak datang ke Capil, Pak. Pelayanan paripurna disiapkan pemerintah. Desa juga begitu. Desanya mau pelayanan tidak perlu dia datang ke Capil, tinggal masukkan ke sini, selesai masuk, akan datang pelayanan begitu. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, ini adalah bagian pelayanan yang ingin kita pastikan bahwa pelayanan kita bisa semakin maksimal kepada masyarakat dan tidak perlu menunggu-nunggu dan berbelit-belit. Tidak perlu menunggu berbelit. Kalau tadi jalan yang saya contoh di tanggal 15 dilaporkan dan dilaporkan ke dinas, bupati bisa tidak tahu, wakil bupati bisa tidak tahu, kami tidak tahu 3 bulan ternyata di akhir tahun datang-datang masyarakat, bupati tidak joleh, wakil bupati tidak joleh. Jalan kami rusak tak diperbaiki, bupati tidak tahu, bisa jadi kami tidak tahu. Tapi kalau lapor di sini saya pastikan minimal hari Senin kami akan tahu, Pak. Minimal. Bahkan ke depan kita akan siapkan, kami tahu 24 jam. Ini kita perbaiki terus, 24 jam kami akan tahu setiap laporan itu. Dan setiap laporan ketika nanti turun, yang melapor akan dikirimkan WA-nya atau SMS-nya masuk ke Bapak. Misal saya, contohnya, saya kasih contoh, misal Pak Jaspar, tokoh masyarakat melaporkan jalan, dilaporkan tanggal 15, besok tanggal 20 turun orang dinas, ya kita siapkan ke depan, di tanggal 20 akan masuk WA atau SMS ke dia, tapi ini belum berjalan, tapi ke depan kita siapkan begitu. Masuk ke Pak Jaspar bahwa pemerintah akan turun mengecek laporan masyarakat tersebut, kalau punya waktu silakan mendampingi. Nanti setelah jalannya selesai akan masuk WA-nya ke Pak Jaspar, memastikan ke Pak Jaspar bahwa laporan dia itu ditindaklanjuti oleh pemerintah, menyampaikan bahwa yang dilaporkannya sudah selesai dikerjakan oleh pemerintah. Oke. Kita bicara infrastruktur, maka apa yang saya sampaikan tadi, kita kembali ke belakang tentang kesejahteraan. Salah satu itemnya adalah menuju rakyat sejahtera adalah infrastrukturnya baik. Oke, kalau mau bicara infrastruktur baik, kenapa infrastruktur baik? Karena infrastruktur adalah yang akan melewati orang dan barang. Kalau karena Pelalawan masih mayoritas petani sawit, kalau jalannya jelek, kalau petani sawit dia butuh waktu yang lama untuk menjual sawitnya, maka berpotensi sawitnya busuk dan berpotensi harganya akan turun. Maka itu bisa menyebabkan terjadinya lambatnya kesejahteraan. Maka infrastruktur menjadi PR utama. Maka ketika bicara infrastruktur PR utama, dan tidak mungkin dalam tempo 3 tahun kami ini memimpin dengan Pak Nasarudin 3 tahun secara APBD, karena kami menganggarkan APBD Ibu Tin 2022, 2023 sekarang, dan 2024. 3 tahun semuanya clear tidak mungkin. Tidak mungkin. Semuanya mau diaspal tidak mungkin. Walaupun kami sangat optimis sekali itu bisa semaksimal mungkin. Nanti saya akan cerita jalan satu persatu. Poinnya apa? Maka ketidakmungkinan itu, kami harus menjawab ketidakmungkinan itu, menyiapkan kegiatan swakelola yang kapanpun jalan rusak, waktu itu pun pemerintah bisa perbaiki dengan angka yang cukup luar biasa, sehingga tadi laporannya di bulan ini, di bulan depan sudah bisa dikerjakan. Bahkan sekarang kami tidak lagi berpikir cuma jalan kabupaten, Bu Tin. Karena kami juga memiliki akses jalan provinsi. Yang provinsi tidak tangani, kemarin saya sudah sampaikan BPK. Pemerintah akan tangani. Secara administrasi tanggung jawab provinsi. BPK sampaikan, kemarin saya ketemu BPK, nggak apa-apa Pak, boleh Pak. Satu tahap tanggung jawab di atas, karena provinsi Bapak boleh. Bahkan saya bilang, kalau saya sampai pusat pun kalau jalannya berlubang, kami punya duit, kami tangani. Karena kami tidak mungkin tunggu sampai orang meninggal. Kalau jalan berlubang kan kecelakaan akan mungkin terjadi. Itu menjadi PR bagi kami. Maka ke depan memang kami siapkan big data. Big data jalan, bahkan per 6 bulan update Pak. Per 6 bulan update kondisi jalannya. Jadi sebelum masuk tahap musrenbang, tahap pembahasan APBD, kita finalisasinya dapat. Kita finalisasinya dapat bahwa kondisi jalan kita kondisinya begini. Oke. Maka bicara tentang infrastruktur tadi, maka ekonomi akan digantungkan dengan infrastruktur. Kalau infrastruktur jalannya jelek, udah pasti masyarakat menjual hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan harga yang murah. Tapi sebaliknya membeli kebutuhan pokok dengan harga yang mahal. Saya kasih contoh. Yang terdekat adalah jalan lintas Bono.
Jalan lintas Bono, Bu Tin, adalah jalan Provinsi Riau. Sekarang termasuk yang paling parah adalah antara Teluk Meranti sampai Pulau Muda. Kalau jalan ini hancur, harga sembako di situ naik. Dan masyarakat menjual sawitnya pasti dengan harga yang murah. Ada lagi masyarakat di desa Segamai dan Gambut Mutiara dan Lubang Bumbilik. Kalau mereka mau jual sawitnya, dari kebunnya dibawa ke dermaga, dimasukin ke kapal, ada ongkos bongkar, ada ongkos muat, maka tercecer duitnya begitu banyak. Dalam kondisi sekarang, harga sawit mungkin katakanlah di kota, contohnya di kota, itu harga sawitnya mungkin sekarang mungkin, siapa yang toke di sini nih? Toke sawit. Harga sawit mungkin 2000-an, ya Pak Wabub? Saya kan enggak punya, belum 2.800 pemerintah. Harga di masyarakat mungkin 2.500, 2.600. Bisa jadi sekarang di Pulau Muda, ada camat Pulau Muda, camat Teluk Meranti hadir. Saya kasih langsung testimoni. Berapa harga sawit di sana sekarang? Berapa? 1.500 di Teluk Meranti ya? Teluk Meranti 1.500. Di Pulau Muda bisa 1.500. Padahal di sini sudah 2.400, 2.500. Ada selisih 900 perak. Yang penyebabnya tidak bisa sejahtera karena faktor infrastruktur. Sawit dijual murah, beras dibeli mahal, minyak dibeli mahal, maka tidak seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. Maka tidak mungkin rakyat sejahtera. Daya beli pasti akan menurun. Maka solusinya jalan harus kita tuntaskan. Kami minta Ibu Tin, artinya saya ingin menyampaikan bahwa jalan provinsi ini prioritas utama. Dan insya Allah, karena ini akan ada pertemuan kedua dengan salah satu staf Menteri Bappenas, staf sus Menteri Bappenas, yang kebetulan orang Indragiri Hilir, sudah pertemuan kemarin dengan kami sebelumnya di bulan berapa Pak Zuma? Bulan Oktober sudah datang kantor Bupati. Insya Allah jalan lintas Bono akan menjadi atensi dan prioritas pemerintah pusat. Kami tidak lagi berbicara prioritas aspal, Pak. Kenapa? Kalau bicara tentang aspal lintas Bono, dari Teluk Meranti ke Pulau Muda ada 30. Kalau konsen mengaspal di situ, tapi faktanya hari ini dari Pulau Muda, dari Sebekik sampai ke Sokoi ada 60 kilo lagi yang belum punya jalan. Jadi kita bukan lagi bicara di situ aspal, 60 kilo belum punya jalan. Di tahun 2022 kami sempat mau anggarkan, pemerintah Kabupaten Pelalawan ikut menimbun di situ. Akhirnya rekomendasi PU Provinsi belum keluar. Tapi ini akan lintas Bono ini akan terus menjadi prioritas utama. Artinya 2024 kalau intervensi provinsi, intervensi pusat juga tidak maksimal, 2024 saya memastikan bahwa dalam forum Musrenbang ini pastikan bahwa lintas Bono harus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Pelalawan. Saya cuma ingin menyampaikan dengan seluruh kecamatan, dengan tokoh-tokoh. Bayangkan sekarang ada 2 kecamatan di Kabupaten Pelalawan. 2 kecamatan, Pak. Kita beruntung jalannya licin, Pak. Kita beruntung jalan kita licin, belum aspal, Pak. Beruntung, Pak. Mereka tidak punya jalan. Mau keluar dari kampung masih bergantung dengan kapal, masih bergantung dengan speed. Kalau mereka sakit, malam ini speednya tunggu besok pagi. Kalau bicara kesehatan, kalau mereka sakit malam nggak ada speed, kapal nggak ada. Kalau mau kapal dia sewa harga mahal, dia nggak punya duit, berarti tunggu besok. Kalau besok terlambat speed pagi, tunggu speed besok lagi. Maka potensi orang teraniaya tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal. Maka jalan harus menjadi solusi. Jadi saya juga berharap ketika kita sama-sama komitmen bahwa 2024 lintas Bono harus menjadi intervensi khusus. Saya pikir itu adalah sebuah keadilan. Karena kalau bicara kecamatan lain semuanya sudah punya jalan, paling problemnya ada yang sudah diaspal, ada yang belum diaspal. Itu saja problemnya. Mereka hari ini jangankan diaspal, jalannya saja tidak ada. Maka ini menjadi intervensi.
Kembali bicara tentang infrastruktur. Maka di 2022 dan 2023, pemerintah Pelalawan tidak mungkin yang saya sampaikan tadi 3 tahun kami memimpin, saya dengan Pak Nazarudin jadi bupati, wakil bupati, 3 tahun menyelesaikan semua infrastruktur, itu tidak mungkin. Saya pikir saya akan menjadi orang pembohong kalau saya mengatakan clear semuanya. Tidak mungkin Pak, 3 tahun Pak, 3 kali APBD, tidak mungkin. Maka kami berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Gimana caranya di waktu yang singkat ini kami bisa maksimal? Maka kami gunakan CSR Pak. Kami gunakan CSR sekarang. Di Jalan Ukui Kerumutan, Sari Lembah Subur ada di sini? Sari Lembah Subur? Ada. Ini akan bangun 2 kilo ya? 3 kilo. Saya yang salah, ternyata 3 kilo dibangun oleh perusahaan Pak Aspal. Gandaera bangun setengah kilo. PAE bangun 3 kilo. Diakses Ukui Kerumutan. Dan insya Allah di Ukui Kerumutan tahun ini kita akan tambahan lagi impres. Insya Allah tambah lagi 5 kilo. Tahun ini. Jadi kita perkirakan Ukui Kerumutan insya Allah jalannya maksimal, wisatanya bisa maksimal. Karena menurut kami infrastruktur ini kan bukan cuma bicara ekonomi saja. Ekonomi ini kan ada bagiannya, ada pertanian, perkebunan, dan wisata. Kalau infrastrukturnya bagus, jalan mulus, wisata bisa akan meningkat. Maka Ukui Kerumutan insya Allah 2024 insya Allah tuntas bisa hampir 80%, 90% jalannya sudah akan mulus semua. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, ada lagi jalan yang sekarang menggunakan CSR. Jalan mana? Salah satunya adalah Jalan Sore Betung. Jalan Sore Betung sekarang sudah selesai pembangunan 1 kilo dan akan berjalan pembangunan lagi di tahun ini 1 kilo lagi yang akan dibangun, sudah dibangun oleh PT Rarabadi. Ada fotonya, boleh tunjukkan? Ini di mana? Ini menggunakan CSR perusahaan. Jadi kami berikhtiar dengan waktu yang singkat ini tidak menggunakan atau seluruhnya dana APBD, tapi menggunakan dana perusahaan. Di atasnya PT RAPP. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang tinggal di Kerinci tahu, kalau kita dari Ramayana belok ke kanan, ke Jalan Lingkar, dulu begitu kredit, jalannya sempit. Anggota Dewan saya pikir tahu, Pak Andre, Pak Monang. Sepanjang jalan, UMKM, sekarang sudah bersih Pak. Dibangun 2 jalur, duitnya duit PT RAPP. Kemacetan di pos 2 kita pindahkan ke situ. Karena pintu masuk PT RAPP, pos 2-nya akan berpindah. Mudah-mudahan di bulan ini sudah bisa pindah Pak Mabrur. Ya. Boleh dibuka mungkin pos 2-nya. Ini sudah 2 jalur di situ. Menggunakan dana CSR perusahaan. Dari lampu merah di jalan yang sama. Ada bisa perlihatkan ininya di Google Map-nya, dibuka. Kalau bisa. Oke, dari di seberang jalan ini ada jalan menuju koridor RAPP yang akan tembus sampai ke kilo 7, akan tembus ke komplek perkantoran Bupati, dan kiri kanannya menjadi proyeksi master plan Kota Pangkalan Kerinci ke depan. Artinya di situ akan menjadi daerah industri dan pertumbuhan perumahan ke depan itu adalah di daerah Kerinci Barat. Karena jauh dari gambut dan tingkat luasannya masih tinggi. Itu akan berada di sepanjang Kerinci Barat. Kerinci Barat, Kota dan Barat, SP5, SP6, Desa Makmur, itu akan menjadi pertumbuhan baru. Itu akan masuk ke dalam master plan dan RDTR Kabupaten Kota Pangkalan Kerinci. Dari situ akan dibangun di tahun ini. Di tahun ini RAPP akan bangun dari lampu merah kita kalau belok ke kiri kalau mau ke rumah sakit Selasi. Karena ini menjadi problem. Saya nanti cerita tentang rumah sakit Selasi. Juga saya akan cerita. Dari situ menuju rumah sakit Selasi insya Allah tahun ini itu akan dibeton dengan lebar beton berapa? 25. Hah? 16 meter. Lebarnya berapa? Lebar betonnya. 16, lebar 16 dengan panjang 2 kilo. Akan dibangun
di tahun 2023. Ya, saya pikir angkanya pasti angka besar, ini puluhan miliar. Kalau 2 kilo pasti angka yang besar karena lebar jalannya 8 meter dan itu dibangun dengan rigid. Maka jalan itu dibangun oleh, kita targetkan memang tugasnya PT RAPP untuk menuntaskannya mudah-mudahan sampai 2024 tuntas sampai kilo 7. Kita harapkan RAPP bisa menuntaskan sampai 2024 sampai kilo 7 tuntas. Tapi di tahun ini dibangun 2 kilo. Ini clear Pak. Drainasenya sudah dibangun juga oleh RAPP. Ini sudah dibangun. Drainasenya sudah, tinggal lagi diaspal di tahun ini. Ini jalan koridor RAPP. Maka nanti menuju Rumah Sakit Selasi, insya Allah masyarakat tidak lagi bertemu debu. Kalau sekarang kan ke rumah sakit bertemu debu. Kalau pakai motor sampai di sana sakit lagi. Balik dari situ sakit lagi karena ngirup debu terus kan. Maka di tahun ini insya Allah tuntas. Diperkirakan kapan dilelang Pak Mabrur? Ini di tahun ini panjang Pak. Bulan 12 tahun ini juga. Ya poinnya tahun ini dikerjakan, wajib itu. Termasuk menata Kota Pangkalan Kerinci. Sepanjang jalan lintas timur kami lagi, Bapak-bapak Ibu semua, kami lagi menyempurnakan semua desain. Karena kita sekarang mau mulai sesuatu yang baru, kita membangun itu butuh desain Pak. Master plan-nya kita siapkan, desainnya kita siapkan. Kami tidak mau lagi kok kerja-kerja, ada duit, tempel di situ, ada duit, tempel di situ, tidak Pak. Tapi kita menyiapkan. Banjir kita siapkan master plan-nya dulu, review master plan banjir selesai Pak. Jangan nanti kita buat drainase di sini, ternyata levelnya tidak cocok. Rubah lagi. Bolak-balik kita itu. Maka kita review master plan banjirnya, tuntas master plan banjir, tinggal bangun. Duitnya butuh berapa, ada duit berapa, bangun. Tapi sudah tahu. Nggak mungkin kita bangun rumah, bangun pondasi 3-4 batang. Besok sisa tanah lagi dapat duit, beli tanah sebelah, bangunlah tambah 5 batang, tak mungkin gitu. Jadi kita jadikan semuanya, kita siapkan. Jadi master plan Kota Kerinci. Termasuk bicara master plan banjir dan penataan pedestrian sepanjang lintas timur kita tata. Kita siapkan sekarang lagi perencanaannya sepanjang jalan ini yang masih tanah akan kita aspal kembali dan trotoarnya kita lebarkan, itu yang dinamakan pedestrian. Ini lagi siap dan insya Allah itu juga akan dibangun oleh PT RAPP. Lapangan bola Pangkalan Kerinci akan ditata di tahun ini juga, desainnya tinggal finalisasi dan insya Allah itu juga akan dibangun oleh PT RAPP. Ya. CSR lagi Pak. Ya, mudah-mudahan RAPP tambah berkah. Amin. Kalau bapak-bapak sekarang ke Pekanbaru dari Kerinci, kita ketemu di dekat SMA Bernas, ada bundaran lagi bekerja ditutup dengan seng-seng warna biru. Itu adalah bundaran Bono. Tugu Bono kita bangun di situ. Itu menghabiskan anggaran 7, sekian miliar. Ini yang membangun PT EMP. Silakan berdiri. Nah, ini EMP. Nah, ini EMP, ini Pak Mabrur, RAPP. Berdirilah Pak Mabrur. Nampak yang lain. Ya. Ini Bu Tin. Jadi yang membangun ini dibangun. Tahun ini tuntas. Jadi bundarannya tuntas, tamannya tuntas. Totalnya 7 miliaran. Lagi-lagi menggunakan dana CSR. Kita masih ada terkendala dengan program-program prioritas pemerintah. Ada RTH dengan luasan 13 hektar di Jembatan Kembar terkendala dengan AMDAL. AMDALnya belum tuntas dan terkendala juga dengan problem, saya pikir cuma di AMDAL saja. Kalau tanah timbun memang karena pemerintah punya lahan sendiri, suratnya kemarin sudah disurati ke SDM bahwa itu boleh. Suratnya sudah, ya Pak Zulpan ya. Ada program-program prioritas lain lagi. Maka wisata juga menjadi prioritas pemerintah Pelalawan. Karena menggerakkan ekonomi juga termasuk wisata. Semakin banyak orang berkunjung ke sini, maka semakin banyak orang belanja. Kalau semakin banyak belanja, UMKM pasti akan bergerak.
maka spot wisata kita siapkan. Tapi kami menyiapkan dulu master plan-nya Pak. Bono kita review lagi master plan-nya. Kita akan punya lagi di Terusan, kita akan punya lagi di Genduang, hutan hutan alamnya. Kita akan punya lagi di Ekuator, air panas. Ini lagi proses master plan semua. Selesai master plan baru tahap pembangunan. Bisa jadi pembangunannya itu akan ditugaskan CSR lagi. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua, ikhtiar pemerintah dalam bagaimana program-program ini bisa maksimal, salah satu solusinya adalah kami harus maksimalkan minta bantuan dengan teman-teman para pengusaha menggunakan CSR. Oke. Turun kita dari infrastruktur, kita bergeser ke kesehatan. Kesehatan, di sektor kesehatan alhamdulillah tadi disampaikan. Hari Selasa kemarin pemerintah Pelalawan saya diberikan penghargaan karena sudah 97,7% masyarakat Pelalawan sudah tercover jaminan kesehatan dengan program pemerintah masyarakat berobat gratis cukup menunjuk KTP Pelalawan. Maka ini menjadi prioritas. Tinggal kami adalah kita menyelesaikan bagaimana rumah sakit Selasi benar-benar akan semakin menjadi pusat, menjadi tujuan utama orang berobat di Kabupaten Pelalawan. Kami review lagi, sekarang mempersiapkan review master plan-nya. Alhamdulillah ketika program berobat gratis menunjukkan KTP, kita keluarkan duit. Tapi pertumbuhan pendapatan RSUD Selasi ketika program pemerintah berobat cukup menunjukkan KTP ini, gratis dengan menunjukkan KTP, itu peningkatan RSUD Selasi melonjak tajam sampai 100%. Melonjak tajam pendapatan Pak. Karena masyarakat yang tadinya yang mungkin sakit-sakit sedikit dibiarkan, sekarang sudah mau berobat semua Pak. Kalau dulu kan sakit-sakit sedikit biarlah, ya kan, paling cai tukang wud, cai tukang baco-baco, kalau di kampung-kampung kan. Kalau sekarang tak ada pikirkan lagi, karena KTP saja udah tinggal berobat dia. Di puskesmas tinggal rujuk ke Selasi. Jadi itu sangat membantu masyarakat. Masyarakat terutama mereka-mereka yang lemah. Dan ini program gratis ini Pak, ini tidak terkunci di orang miskin saja. Orang mampu boleh gunakan Pak Bupati, boleh. Tapi dia harus siap bahwa dia akan dapat cuman fasilitas kelas 3. Fasilitas kelas 3 itu orang miskin. Kalau saya mampu, saya mau gunakan tunjukkan KTP yang gratis tadi, boleh. Tapi saya cuma dapatnya fasilitas kelas 3. Kalau dia diinap ya di ruang inap kelas 3. Bedanya itu. Bahkan sekarang di atas 3 bulan orang yang menunggak BPJS-nya di atas 3 bulan itu juga ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Jadi alhamdulillah Pelalawan tidak ada lagi orang kesulitan sampai di rumah sakit ternyata BPJS sudah 5 bulan tidak bayar. Mau bayar bingung. Ada yang jumlahnya besar akhirnya pinjam duit pinjam sana, sekarang tidak lagi terjadi Pelalawan. Tapi kalau di bawah 3 bulan itu masih menjadi tanggung jawab dia. Kalau ada orang umum yang punya BPJS. Bapak-bapak ibu-ibu semua, maka di sektor kesehatan kita ingin memastikan bahwa ada berapa puskesmas yang menjadi prioritas. Satu ada puskesmas Bandar Petalangan. Yang kedua kita ingin tingkatkan puskesmas Teluk Kuala Kampar. Puskesmas Kuala Kampar kita akan tingkatkan menjadi rumah sakit TPD. Jadi kita akan tingkatkan, insya Allah ini kita akan bekerja juga dengan pusat supaya kita dapat bantuan untuk meningkatkan dari puskesmas menjadi rumah sakit TPD di Kecamatan Kuala Kampar. Bapak-bapak ibu semua, kita juga menyekolahkan dokter-dokter yang mau spesialis, yang siap ikatan dinas, dan mau ditempatkan di daerah-daerah sulit, sekarang biaya kuliahnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Bahkan kita siapkan program anak yatim kita siapkan program khusus untuk anak yatim, ada akan menjadi dokter dari anak yatim dan biayanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sektor kesehatan, kita juga sudah merencanakan di selatan kita juga akan membangun rumah sakit, perencanaan sudah, TPB. Sudah, perencanaan sudah. Feasibility study sudah. Sekarang di tahun ini masuk ke DED-nya. Tapi tetap akan
kita prioritaskan dulu menuntaskan bahwa RSUD kita ingin persiapkan RSUD Selasi itu, kita ingin bangun. Ini kalau DPRD setuju, karena sekarang pertumbuhannya sudah sangat baik, kita ingin bangun Pak Azmun, di sini Pak Dardewan, pemimpin sebelumnya, kita ingin bangun rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal, di situ ada liftnya, ya minimal 6 lantai. Yang orang dengan mudah mendapatkan pelayanan maksimal. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi prioritas pemerintah juga. Itu masuk dalam review master plan RSUD Selasi di tahun 2023-2024. Dari kesehatan kita bergeser ke pendidikan. Karena pendidikan menuju kalau orang sehat dia produktif, logikanya begitu. Kalau dia produktif, dia bekerja, dia dapat penghasilan yang banyak, dia bisa hidup sejahtera. Tapi kalau orang sakit, 1 minggu sakit dia tidak bekerja, anak di rumah telantar mau makan apa? Maka harus dijamin kesehatan masyarakatnya. Pendidikan juga begitu. Orang yang punya pendidikan, dia punya kesempatan bekerja akan lebih baik. Perusahaan-perusahaan akan melihat salary gaji orang bekerja itu berdasarkan jenjang pendidikan. Tamat SMP, SMA, sarjana, salary-nya, gajinya akan berbeda. Kecuali honor. Kalau honor baru sama, ya kan? Nah, ini akan menjadi perhatian pemerintah, ya kan? Antara sarjana dengan SMA ternyata gajinya sama juga. Itu honor. Nah, maka bicara tentang pendidikan, dibutuhkan peningkatan pendidikan. Ada 2 intervensi dilakukan pemerintah. Intervensi yang pertama adalah memastikan bahwa IPM kita meningkat. Karena IPM tadi disampaikan Bapak Ibu, tadi kita di 73. IPM itu sebenarnya adalah itu menjadi tolak ukur. Kalau bahasa keren sekarang itu mau menentukan daerah kabupaten pintar itu IPM, Pak. Kita masih bertengger di 6 besar. Dari 12 kabupaten kota kita masih di kelas menengah. Ya, di peringkat ke-6. Setelah Kota Pekanbaru, Kampar, Siak, Dumai, Bengkalis. Kita berada di peringkat ke-6. Nah, kalau mau meningkatkan IPM ini adalah bagaimana mengurangi supaya tidak ada lagi orang putus sekolah. Taman SD tidak melanjutkan ke SMP. Kalau 7 ini kan nanggung, Pak. 73. Berarti kan rata-rata taman SD baru masuk 1 SMP putus sekolah. Maka kita ingin pastikan bahwa anak-anak putus sekolah itu bisa sekolah kembali. Maka sekarang seluruh kepala sekolah kita tugaskan menjadi pengampu anak putus sekolah di Kabupaten Pelalawan. Jadi anak-anak putus sekolah itu pengampunya nanti seluruh kepala sekolah. Mereka pengampunya, semacam orang tua asuhnya. Kenapa mereka putus sekolah, apa kendalanya, kemiskinankah, atau niat sekolahnya, itu yang dibina oleh mereka. Jadi kepala sekolah ditugaskan begitu. Perbubnya lagi disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Bicara pendidikan lain, tentunya kekurangan-kekurangan fasilitas, masyarakat bisa menggunakan Klik Pelalawan untuk melaporkan kekurangan fasilitas pendidikan. Kami juga lagi berdiskusi, juga ada beberapa sekolah yang menjadi prioritas, termasuk salah satunya SMP Lalangkabung. SMP Lalangkabung juga antara Bapeda lagi berdiskusi dengan RAPP. Karena baik lahan maupun bangunan, ini kita ingin tuntaskan bahwa 2023 sudah dimulai, 2024 sudah akan semakin maksimal. Tinggal nanti mudah-mudahan RAPP juga bersedia. Pada momen Musrenbang ini saya ingin sampaikan kepada PT RAPP untuk bisa membantu. Silakan memilih membangun 3 kelas kah? Atau kalau lahannya butuh 2 hektar ya enggak apa-apa. Kalau RAPP tidak sanggup 2 hektar ya 3 hektar. Ya kan? Tapi pemerintah akan kita berbagi karena memang ini daerah prioritas ring 1-nya RAPP, saya pikir butuh perhatian khusus. Pak Mabrur, ini mungkin tolong disampaikan dengan manajemen, ini perhatian khusus pemerintah Kabupaten Pelalawan. Nah, kami berharap tahun ini ada intervensi di situ. Kalau lahannya dibutuh 2 hektar, RAPP ya mungkin di awal bisa kita bagi-bagi, oke lah untuk pembangunannya. Saya juga lupa tadi menyampaikan,
back ke infrastruktur. Ini khusus masyarakat Kota Pangkalan Kerinci. Infrastruktur terkait Kota Pangkalan Kerinci juga di tahun ini mohon maaf Pak Asmon, di tahun ini memang Jalan Pelita yang aspalnya sudah jadi sampai sekarang belum bisa dinikmati. Kami mohon doa, mudah-mudahan kami lagi menggunakan 2 skema. Satu skema tanpa menggunakan APBD, tapi kalau skema itu tidak jalan, anggaran pun sudah disiapkan oleh pemerintah. Anggaran sudah disiapkan, tapi kami lagi menggunakan skema tanpa menggunakan APBD, jalan itu bisa difungsikan kembali. Insya Allah 2023 Jalan Pelita akan bisa difungsikan dan akan bisa mengatasi kemacetan kredit di Kota Pangkalan Kerinci, khususnya di Kelurahan Kerinci Timur. Bicara lagi kita tentang pendidikan, maka sekolah-sekolah di seluruh pedesaan, daerah-daerah sulit pun sekarang sudah kita tingkatkan dari sekolah kelas jauh menjadi sekolah negeri. Sudah banyak daerah-daerah yang sulit, yang butuh waktu 2 jam menuju ke desa mereka dari Kota Pangkalan Kerinci itu sekarang sudah kita negerikan. Bahkan infrastruktur pemerintah sudah akan masuk ke situ. Itu adalah percepatan bagaimana kita keadilan pendidikan bisa sama-sama dirasakan oleh mereka-mereka yang berada di daerah sulit. Dan kita akan menggunakan sekarang konsep baru bahwa kita akan membangun sekolah-sekolah yang ramah dengan anak. Tidak lagi sekolah-sekolah, kita sudah menyiapkan master plan baru Profesor Pak Tengku Daril, bahwa kita ingin menyiapkan sekolah baik SD, SMP, kampus yang kita bangun itu adalah sekolah yang ramah, yang tidak lagi kaku, yang tidak lagi bicara kotak-kotak, tapi adalah bagaimana sekolah nyaman. Anak-anak kalau orang ke kampus dia merasa pergi ke kafe sehingga dia pengen kuliah terus. Kalau dia pergi sekolah dia merasa sekolahnya nyaman dan dia akan tak mau cabut kemana-mana. Dia pengen sekolah terus, bahkan setelah tamat sekolah pun dia akan selalu mengingat sekolahnya. Jadi kita akan membangun konsep sekolah kekinian yang sudah memadukan, tidak lagi bicara pelajaran pendidikan formal, tapi adalah merasakan kenyamanan, tenang, penuh estetika, itu yang akan kita siapkan ke depan. Artinya sekolah-sekolah pun akan menjadi pusat wisata pendidikan di Kabupaten Pelalawan, mudah-mudahan Provinsi Riau dan nasional. Amin. Maka bicara tentang pendidikan, baik dasar, menengah, sampai kita juga menyiapkan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita akan bangun, kita tetap konsisten bahwa yang sudah dibangun di Teknopolitan tetap akan digunakan oleh pemerintah, tetap digunakan, di situ akan menjadi labornya dan akan menjadi pusat penelitian di situ. Tapi untuk sementara, jangka pendek pemerintah juga menyiapkan, kita membangun kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan, karena sudah berubah dari sekolah tinggi menjadi institut, itu akan dibangun di Kota Pangkalan Kerinci, tepatnya di kantor Bupati Lama, Pak Asmon. Itu akan dibangun di situ, yang lahannya diperkirakan sekitar 3,5 hektar. 3,5 hektar di situ, perencanaan tahun ini dan tahun ini pun akan mulai pembangunan. Ada problem dari pembangunan ini. Problemnya apa? Di tahun ini, kampus Institut Sekolah Tinggi Teknologi Perkebunan Pelalawan itu sudah berdiri hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Ini masuk tahun ke-6. Masuk ke-6 apa ke-7? Ke-7, mohon maaf, ke-7. Tahun ke-7. Tahun ke-7 sekarang tahun ke-7. Sekarang peningkatan mahasiswa cukup signifikan. Dari 2015 ke 2021 itu jumlah mahasiswanya masih di angka di bawah 300 orang. 2022 kita perlahan memindahkan aktivitas kampus berpindah ke Kota Pangkalan Kerinci. Di tahun 2022 saja penambahan mahasiswanya meningkat menjadi dari hampir 300 sekarang sudah 500 orang mahasiswa. Arti peningkatannya sangat tajam. 2023 diproyeksi oleh kampus itu mahasiswa barunya 400 sampai 500. Maka posisi mahasiswanya diperkirakan akan 1000-an di 2023. Problem kita adalah kita masih kekurangan kos-kosan untuk anak-anak kuliah tersebut. Ini problem.
ini buat tokoh masyarakat, bahwa kita akan problem. Kalau ada 1.000 mahasiswa dengan potensi 1 kamar 2 orang, maka dibutuhkan 500 kos-kosan. Ini problem yang kami sampaikan dengan para pengusaha, pada tokoh masyarakat. Karena dengan investasi Kerinci yang pertumbuhannya luar biasa, RAPP juga lagi membangun, butuh kos-kosan, butuh rumah petak, rumah sewa yang cukup tinggi, ditambah nanti pertumbuhan mahasiswa kita yang tinggi, ini kita akan kekurangan kos-kosan. Jadi artinya saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa bisnis kos-kosan sudah menjanjikan di kota Pangkalan Kerinci. Sudah sangat menjanjikan, bukan sudah menjanjikan, sudah sangat menjanjikan. Silakan yang punya rezeki boleh tanah-tanah berlebih dibangun. Pak Batin boleh mungkin banyak membangun kos-kosan. Batin Lalang. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, Bapak-bapak, ibu-ibu semua, sebenarnya masih banyak yang akan saya jelaskan di sini, termasuk dengan program. Tapi kami akan kembali lagi bahwa roh kita sepakati bahwa roh kita pemerintahan, roh pemerintahan itu adalah rakyat sejahtera. Maka barometernya kemiskinan. Maka target kita mempersiapkan bagaimana yang saya ingin tegaskan di sini, bahwa mimpi pemerintah hari ini adalah mempersiapkan bisnis usaha untuk orang miskin, sehingga ke depan target kita paling lambat mudah-mudahan terkabul 2025, minimal setiap orang miskin di Pelalawan memiliki gaji dari bisnis itu minimal 1 juta per bulan. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching, dalam waktu dekat mudah-mudahan sebelum puasa bisa launching, tapi kita perkirakan masih di bulan Maret atau awal April kita akan launching bisnis orang miskin. Ada 2, salah satunya bisnis ini akan launching dulu, itu pom mini minyak goreng. Pom mini minyak goreng akan jual minyak goreng menggunakan pom mini, jadi ibu tidak perlu lagi cukup bawa botol, sudah isi langsung di situ. Ini kita akan menggunakan dana CSR, tidak menggunakan dana APBD. Jadi nanti ini pom mini minyak goreng pertama di Pelalawan. Ini bisnisnya orang miskin, untungnya untuk orang miskin, tempatnya pengelolanya juga bisa jadi orang miskin. Tapi dari setiap untungan itu akan diberikan untuk orang miskin atau anak yatim di Kabupaten Pelalawan. Dan diprioritaskan di tahun pertama ini untuk kemiskinan ekstrim Pelalawan. Jadi kami perkirakan kalau Presiden meminta 2024 seluruh Indonesia itu 0 kemiskinan ekstrim, insya Allah, mohon diaminkan. Insya Allah 2023 insya Allah supaya ini dimudahkan oleh Allah, insya Allah Pelalawan bisa 0 kemiskinan ekstrimnya, amin. Dan kami akan mengundang para tokoh-tokoh nanti di launching ini. Di launching ini diperkirakan minimal 30 sampai 40 pom mini minyak goreng akan kita siapkan, akan dibagi-bagi berdasarkan nanti kebutuhan per desa. Jadi tujuan pom mini minyak goreng ini, satu, ini bisnis orang miskin, untungnya untuk orang miskin. Yang kedua adalah untuk mengatasi inflasi. Yang ketiga, harga minyak goreng akan seragam di kota dan di desa. Jadi harga minyak goreng, kalau minyak goreng curah headnya 14.000, di Kerinci 14.000, di Langgam juga akan 14.000. Itu akan kita ciptakan ada 3 multiplier efeknya. Ada 3 keuntungan dari pom mini minyak goreng ini. Insya Allah kami mohon doa di bulan Maret atau paling lambat di awal April, program bisnis orang miskin ini sudah akan di launching. Dan kepada perusahaan, siap-siap proposal CSR akan masuk ke perusahaan Bapak. Tidak mendatangkan banyak, tidak perusahaan pesan saya, kalau bisnisnya orang miskin, Bapak tidak usah takut dengan proposal yang datang, karena dengan Bapak menolong itu, maka itu sama Bapak meningkatkan perusahaan Bapak pasti akan tambah maju, Pak. Menolong orang miskin. Ini bukan menolong siapa-siapa, ini menolong orang miskin dan anak yatim. Jadi duitnya digunakan untuk bisnisnya orang miskin dan untungnya untuk orang miskin Kabupaten Pelalawan. Dan insya Allah akan muncul lagi bisnis-bisnis lain untuk orang miskin Kabupaten Pelalawan. Bahkan banyak tidak menggunakan APBD Kabupaten Pelalawan. Saya pikir itu karena sudah asar, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan dengan Musrenbang ini kita semakin bisa merencanakan, merencanakan pembangunan dengan baik, menata
kota dengan sempurna, dengan elegan, dengan estetik, dan tentunya desa-desa bisa kita perbaiki infrastrukturnya, dan kita pastikan bahwa rakyat kita sejahtera dan angka kemiskinan di Kabupaten Pelalawan bisa menurun secara signifikan. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.